Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang berbahagia ini, Senin 3 Safar. Kembali kita masih berikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan solat pada subuh secara berjamaah dan melanjutkan pembacaan kitab Ta'alim Muntakha al-Hadis dengan sifat-sifat mulia para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian pada selawat kita kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selain mendapat syafaatnya yang akhir nanti Allah hendaknya mudahkan bagi kita istiqamah dalam mengamalkan hadis sunnah-sunnah beliau selama masa hidup kita di dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan lanjutkan. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Quran surah Al-Anbiya ayat 25. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwasanya para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya menyeru kepada manusia untuk mentauhidkan Allah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan salat, menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran surah Al-Baqarah ayat 277. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan hikmah serta mengajarkan kepada kamu apa yang kamu belum ketahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 151. Wa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman masaluhu fil zulumati laysa bi kharijin minha. Dan apakah orang yang telah mati kemudian ia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu ia dapat berjalan di tengah-tengah manusia, adalah serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar darinya.
Quran surah Al-An'am ayat 122. Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Sesungguhnya budak hamba sahaya yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun ia menarik perhatianmu. Walau syi'na ba'atsna fi kulli qaryatin nazira fala tuti'il kafirin wajahidhum jihadan kabira. Dan seandainya kami menghendaki, benar-benar kami utus kepada tiap-tiap negeri seorang yang memberi peringatan Rasul, maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Quran surah Al-Furqan ayat 51 sampai 52. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Quran surah An-Nahl ayat 125. An Mu'adz radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Asy'ad Abdul Qais inna fika la khaslataini yuhibbuhumullah al-hilmu wal anah. Diriwayatkan dari Mu'adz radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Asy'ad Abdul Qais, sesungguhnya pada dirimu terdapat dua sifat yang disukai Allah. Satu, hilm, bijak dan penuh kesabaran. Dua, anah, tekun dan tidak tergesa-gesa. An Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Aisyah inna Allah rafiqun yuhibbul rifqa wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala unfi wa la yu'ti 'ala ma siwahu. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai Aisyah, sesungguhnya Allah itu lembut dan menyukai kelembutan. Dia memberikan anugerah pahala yang khusus atas kelembutan yang Dia berikan atas kekasaran juga Dia tidak berikan kepada selainnya." An Jarir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man yuhramil rifqa yuhramil khair. Dan dari Jarir radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang dicabut kelembutannya maka tercabutlah kebaikannya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man u'tiya hazzahu min ar-rifqi u'tiya hazzahu min khair ad-dunya wal akhirah wa man hurima hazzahu min ar-rifqi hurima hazzahu min khair ad-dunya wal akhirah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang diberi sebagian dari kelembutan, maka ia telah diberi bagian dari kebaikan dunia dan akhirat. Barang siapa yang dicabut sebagian dari kelembutannya, maka ia telah kehilangan bagiannya dari kebaikan dari dunia dan akhirat. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuridullah bi ahli baitin rifqan illa nafa'ahum
wa la yahrumu iyyahu illa darrahu. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah berkehendak untuk memberikan sifat lembut terhadap satu keluarga kecuali pastilah dia akan memberi manfaat kebaikan kepada mereka, dan tidaklah Allah mencabut sifat lembut dari satu keluarga melainkan karenanya pastilah dia akan memberikan mudarat pada mereka. An Aisyah radhiyallahu anha anna Yahuda atau Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamu alaikum faqalat Aisyah assalamu alaikum faqalat Aisyah alaikum wa la'anakumullah wa ghadiballahu alaikum qala mahlan ya Aisyah alaiki birifqi wa iyaki wal unfa wal fuhsya qalat awalam tasma' ma qalu qala awalam tasma'i ma qultu radatu alaihim fastajabu li fihim wala yastajabu lahum fiyya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beberapa orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan assalamu alaikum, semoga kebinasaan atas kamu. Aisyah radhiyallahu anha membalas, atas kalian juga kebinasaan itu, dan semoga Allah melaknat kalian, dan juga semoga Allah murka pada kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan begitu wahai Aisyah, hendaklah engkau bersikap lembut dan jauhilah kekerasan dan kekasaran. Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidakkah engkau mendengar yang mereka ucapkan itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah engkau mendengar jawaban yang aku katakan? Aku telah menjawab ucapan mereka dengan ucapan yang sama, dan doaku atas kebinasaan mereka pasti diterima, sedangkan doa mereka atas kebinasaanku tidak akan diterima. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimahullah rajulan samhan iza ba'a wa iza ishtara wa iza tada. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati seseorang yang lembut, murah hati ketika menjual, ketika membeli, dan ketika menagih hutang. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'min allazi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala azahum a'zamu ajran minal mu'min allazi la yukhalitu an-nas wa yasbiru ala azahum a'zamu ajran minal mu'min allazi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala azahum. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang berbaur dengan orang-orang masyarakat dan bersabar atas gangguan ketidakenakan yang diperbuat oleh mereka memperoleh pahala lebih besar daripada seorang mukmin yang tidak berbaur dengan masyarakat dan ia tidak bersabar menahan kesusahan yang ditimbulkan oleh mereka. An Suhaib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa al mu'min inna asabathu sarra'u syaqara fa kana khairan lah wa in asabathu durra'u sabar fa kana khairan lah. Diriwayatkan dari Suhaib radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin
seluruh perkara keadaan yang dihadapinya menjadi kebaikan baginya. Sedangkan hal itu tidak berlaku bagi siapapun kecuali bagi orang mukmin. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur kepada Allah, maka syukurnya itu menjadi kebaikan baginya. Dan jika ia ditimpa musibah, ia bersabar, maka kesabarannya itu menjadi kebaikan baginya. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dengan doa berikut, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah menyempurnakan penciptaanku, maka sempurnakanlah akhlakku. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aqala musliman aqalahu Allah asratah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memperbolehkan terhadap seorang muslim, maka Allah akan membebaskan dosa-dosanya. Maksudnya apabila dua orang telah melakukan transaksi jual beli, kemudian salah seorang dari keduanya, si pembeli misalnya, merasa menyesal sehingga ia mengembalikan barangnya kepada si penjual, sedang si penjual pun rela menerima batalnya jual beli itu dan mengembalikan uangnya pada si pembeli. Dengan sebab berbuat demikian ini, maka Allah menghapuskan dosa-dosanya. Demikian pembacaan kitab Ta'alim Mudzakarul Hadis dengan sifat-sifat mulia para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa yang kita baca dan dengan dapat kita pahami dengan baik, kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.